Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepada yang terhormat Rabitah Alawiyah Pusat Rabitah Alawiyah Pusat beserta cabang, peserta cabang, dengan pernyataan ini dengan pernyataan ini saya akan menyatakan beberapa poin. ya Allah, Saya akan ya Allah, saya akan menyatakan menyatakan beberapa poin. berbagai poin. Yang pertama, benar di dalam video tersebut, benar benar di dalam video tersebut adalah suara saya adalah suara saya yang telah memberikan pernyataan yang telah memberikan pernyataan, ya Allah, ya Rabb, bahwa Rabitah Rabit Abrwaladid Rabitah dan Maktab Daimi Atab Daimi dapat dibayar ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya, dapat dibayar untuk mengeluarkan nasab mengeluarkan azab yang bukan dari golongan Alawiyin. yang bukan dari golongan Ba'lawi. Yang kedua, dengan hati tulus, tanpa ancaman dan paksaan, saya meminta maaf pun akan pernyataan tersebut. Saya tidak akan mengulangi kembali kejadian yang serupa. Jika terulang kembali, maka saya menerima konsekuensinya. Ini saya tampilkan satu selebaran yang menjadi bukti bahwa sebetulnya Habib Taufik Assegaf sebagai Ketua Robitoh Alawiyah tidak tinggal diam menyikapi bocornya sebuah percakapan atau telepon seseorang yang juga di situ dalam narasi itu dia juga seorang Habib, lalu bercerita tentang memergoki atau apalah bahasanya orang-orang yang membeli nasab Habib, seperti di konten saya sebelumnya. Berdasarkan surat ini, ternyata kejadian itu tahun yang lalu, bukan tahun ini tapi tahun 2022. Dan Robitoh Alawiyah yang saat itu dan sampai saat ini sudah diketuai oleh Habib Taufik Segaf ternyata sudah memberikan edaran yang tegas, sudah memberikan pernyataan yang lugas atau memberikan jawaban dan klarifikasi yang cukup memadai dan sempurna. Di situ dengan tegas dinyatakan bahwasanya, saya bacakan saja biar tidak salah-salah ya. Ini kopnya resmi ya. Robitoh Alawiyah tertanggal Jakarta 22 Syawal 1443 Hijriah atau 28 Mei 2022. Berarti setahun yang lalu ya. Sekarang Mei 2023. Nomornya lanjut lampiran terus perihal maklumat atau pemberitahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan beredarnya voice note dalam sebuah percakapan yang diduga dilakukan antara dua orang yang belum diketahui identitasnya, di mana dalam percakapan tersebut menyampaikan antara lain bahwa Robitoh Alawiyah yang tidak cermat dalam menertibkan buku nasab disertai adanya penyerahan sejumlah uang yang tidak wajar dalam upaya penertiban buku nasab tersebut. Artinya ini bahasa lain dari ada kesalahan-kesalahan dalam memberikan buku nasab kepada orang yang bukan Habib, atau kalau dikaitkan dengan praktek pemberian sejumlah uang, mungkin itu yang dianggap dengan kamu bayar terus kamu akan dapat buku nasab sebagai Habib. Kira-kira begitu. Kemudian kita lanjutkan. Sekaitan atau mungkin kalau bahasa yang lebih sering kita dengar itu berkaitan dengan hal tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Robitoh Alawiyah ini sudah membawa nama Dewan Pimpinan Pusat. Berarti ya bisa kita sebut bahwa ini sudah adalah suara dari Habib Taufik Assegaf sebagai pemimpinnya. Menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, setelah melakukan penelusuran kepada Maktab Daimi ya, sebagaimana isi percakapan tersebut, ditemukan fakta bahwa tuduhan-tuduhan tersebut tidak benar dan atau fitnah yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Itu kan bagus. Jadi kalau ada orang berbicara tidak benar tentang kita, langsung harus kita cari tahu, jangan dibiarkan begitu saja. Nah, ini sudah sangat ideal ya, sudah sangat sempurna.
Jadi langsung dipastikan itu tidak ada buktinya karena memang tidak bisa membuktikan. Kalau misalnya mereka punya bukti tidak mungkin ada pernyataan seperti ini, kan begitu ya. Kemudian Dewan Pimpinan Pusat Robitoh Alawiyah bersama Maktab Daimi sebagai lembaga otonom sementara melakukan investigasi terhadap identitas kedua orang yang terlibat dalam percakapan tersebut. Jelas ketika hal ini mulai tampil, Robitoh itu langsung bertindak. Nah, ketika saya mengangkat di YouTube, saya menyikapi orang yang baru mengupload. Dan ternyata tidak ada tanggapan yang baru. Ya, mungkin memang kesalahan miss masalah waktu. Ini sudah lama kok baru diungkap. Makanya saya pun akan sempurnakan dengan mengungkap perkembangannya. Atau kalau itu masa lalu puzzle-nya, puzzle pertama keluar voice note seperti itu, puzzle keduanya adalah sudah ada konfirmasinya. Saya juga harus angkat. Ini namanya saya fair. Saya menarasikan harus bersuara seolah-olah itu baru. Kalau karena sudah ada suaranya, saya sampaikan juga suaranya. Nah, seperti itu ya. Masuk kepada poin yang ketiga, Robitoh Alawiyah menghimbau kepada mereka yang terlibat dalam percakapan tersebut agar segera mengklarifikasi dan meminta maaf secara terbuka atas tuduhan tersebut. Dan ternyata seperti yang kita dengar di awal, sudah ada permohonan maafnya sampai nangis-nangis itu ya. Artinya sudah selesai. Yang mengatakan sudah memohon maaf. Berarti ini adalah fitnah. Kita harus fair menyikapi apa-apa itu. Tidak boleh karena kamu mempertanyakan nasabnya lah atau apalah, kamu tidak suka dengan Habib inilah, Habib itulah, lalu tidak mau tahu. Sudah ada klarifikasinya, orangnya sudah minta maaf, kamu masih ngotot. Nggak beres namanya itu. Kemudian yang keempat, jika upaya klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka tidak dilakukan oleh yang bersangkutan, Dewan Pimpinan Pusat Robitoh Alawiyah akan menempuh jalur hukum. Nah, ini keren ya. Jadi harus seperti itu. Itu namanya punya marwah. Kita dituduh mencuri, kita tidak mencuri. Kita buktikan kepada orang-orang kita tidak mencuri. Dituduh jual beli nasab, tapi kita tidak melakukannya. Kita cari tahu siapa yang menuduh. Dan ini sudah bagus Robitoh Alawiyah. Sebetulnya tidak mau ribut. Ya. Cukup minta maaf, cukup membuktikan. Karena tujuannya bukan mau menjatuhkan orang. Tapi cukup dirinya terjaga marwahnya. Minta maaf. Karena kalau orang yang menuduh sudah minta maaf, itu sudah clear, sudah bersih. Oh, berarti kamu pembohong. Berarti kami tidak ada masalah dengan nasab-nasab itu, tidak ada jual beli nasab, kamu aja bohong, kan begitu. Kalau dia tidak minta maaf, ya ditekan, di-pressure namanya, dengan diancam kamu akan dipidanakan. Nah, kan begitu. Itu sudah bagus. Seperti yang saya bilang di konten saya sebelumnya. Ini harus serius disikapinya, tidak boleh diam-diam. Ternyata tidak diam. Hanya kenapa sekarang ini masih mungkin banyak orang yang berpikir Robitoh Alawiyah diam. Bahkan bukan hanya itu, mungkin ada juga yang berpikir bahwa diamnya itu menunjukkan bahwa tuduhan itu benar. Ya bisa jadi itu karena ketidakseimbangan pemberitaan. Tiba-tiba muncul voice note, telepon, bicara tentang tuduhan jual beli nasab. Tetapi permintaan maafnya itu mungkin tidak viral di YouTube. Atau mungkin tidak ada yang pernah mengupload. Maka dari itu kita menyimak informasi. Tidak boleh merasa kita paling tahu kebenaran. Harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kecuali kalau sebuah kitab yang utuh bisa kita baca. Kalau informasinya itu tidak ada wadah yang utuhnya, tidak bisa kita merasa tahu semua, apalagi sampai menilai, oh Robitoh itu memang jual beli nasab. Dari mana? Toh ternyata itu sudah diselesaikan, cuma kita tidak tahu. Inilah bahayanya orang-orang yang al-hukmu bima la ya'lam. Memberi hukum atau membuat kesimpulan atas apa-apa yang tidak kita ketahui. Itu min ahlakil jahil. Atau min ahlakil ahmak, itu tradisinya orang-orang yang bodoh. Membuat hukum tapi tidak paham persoalan yang sebenarnya. Padahal kalau kita mau berpikir sederhana saja, ini kan menyangkut marwah sebuah instansi. Tidak mungkin hanya diam begitu saja ketika ada narasi seperti itu. Maka merujuk kepada poin keempat ini, kan ada ancaman akan dipidanakan. Ternyata tidak ada dipidanakan. Oh berarti benar, orangnya sudah meminta maaf secara terbuka. Hanya seterbuka apa? Ya bahasa terbuka itu kan bukan berarti kita semua harus dengar. Bisa saja mungkin tidak diberitakan, atau mungkin diberitakan cuma tertimbun oleh berita yang lain. Kemudian di bagian yang kelima penutupnya, Robitoh Alawiyah senantiasa membuka ruang untuk menerima suara dan kritik, membangun serta kebijaksanaan ya dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Nah itulah, jadi Robitoh Alawiyah itu bukan anti kritik. Kalau memang ada yang dianggap bermasalah ya boleh disampaikan. Ya seperti yang saya buat kontennya itu. Kalau misalnya kita menganggap kok tidak terdengar ada suara, kita suarakan, tidak boleh diam. Itu namanya kritik ya. Ya sekarang kan semua asal kita menjaga etika ya.
biasa kita bersuara di publik asal tidak menjatuhkan orang lain. Kita bicara di publik bentuknya kajian, bentuknya saran, bentuknya pertimbangan, bentuknya pandangan-pandangan secara ilmiah atau secara rasional. Itu sudah biasa seperti itu. Kita menyampaikan harapan atau ekspektasi lewat media sosial juga bisa. Seperti itu juga biasa terjadi. Jadi ternyata Robiqah Alawiyah itu sangat terbuka kalau mau dikritik atau mau ada orang menyampaikan aspirasi atau menyampaikan apapun selama tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Artinya untuk hal yang baik, bukan ingin menjatuhkan orang, bukan apa. Kira-kira begitu. Kemudian demikian maklumat disampaikan untuk menjadi perhatian bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan di bawahnya, saya baca kelanjutannya. Lihat stempel-stempelnya. Dewan Pengurus Pusat Robiqah Alawiyah. Sebagai Ketua Umum Habib, tidak ditulis Habib ya, tapi saya baca Taufik bin Abdurrahman As-Segaf. Kemudian Sekretaris Umumnya, ya mungkin juga mesti Habib ya, Habib Muhammad bin Muhdor Al-Hamid. Oh ya Habib ya, itu ada Al-Hamidnya ya. Kemudian tembusannya Ketua dan Anggota Dewan Syuro Robiqah Alawiyah dan Ketua dan Anggota Dewan Mustasyar Robiqah Alawiyah. Ini sudah bagus ya. Hanya mungkin karena dulu belum ramai, jadi tidak dinaikkan ke YouTube. Ya saya kira harus adalah yang membela dari Robiqah Alawiyah ini membicarakan ini gitu loh. Ya kemarin ketika masalah nasab kan ada podcast itu harus diangkat lagi. Tidak apa-apa mengulang. Kenapa? Karena misal penyakit itu penyakitnya kambuh, kita obati lagi ya, tidak ada masalah ya. Kenapa? Karena ini muncul lagi kan begitu, diuploadnya baru-baru lagi, sehingga butuh diobati lagi. Ini sudah sangat tajam saya kira. Saya hanya tidak ingin kita membenci siapapun, menyerang atau merendahkan siapapun, atau tidak ingin kita itu berbicara buruk tentang siapapun hanya karena kita benci. Ya. Kita merendahkan orang karena kita membenci, kita mencela orang karena kita membenci. Itu tanggung jawabnya berat nggak ya? Berat. Mungkin kamu anggap cuma sebatas ngomong bebas, sebatas tulis komen bebas, tapi hati-hati ya. Kamu nanti akan bertanggung jawab. Saya juga. Kalau misalnya saya buat konten lalu kamu maki-maki, nanti kita berhadapan di hadapan Allah, kita berhitung. Apakah karena salah saya atau karena kamu hobi? Artinya saya bicara apa, kamu komen apa, itu semua ada urusannya. Di dunia kita berdebat boleh, tapi nanti nggak berdebat, nanti sudah ada keputusannya ya. Atau kalau kamu yakin masih boleh berdebat, berargumentasi, silahkan. Allahumma hadina hada sabil. Di mata Allah semua orang sama. Yang Habib, yang tidak Habib, yang suka, yang tidak suka, yang pro, yang kontra, sama semua. Sama apa? Sama-sama akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau ini kita sadari, bebas kita. Terserah, suka-suka ya. Allahumma hadina hada sabil.